Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala riyadha jannatihi lisalikina tariqata ahli widadihi wa naddara wujuhul muttaqina mukhlisina min ibadihi wassalatu wassalamu ala man kana al-istighfara wal adhkara min awradihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru mulia kita Buya Yahya dan Umi Fairuz Ar-Rahbini beserta keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada guru mulia kita Buya Yahya dan Umi Fairuz Ar-Rahbini panjang umur dalam ketaatan serta istiqamah dalam segala kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kita hormati bersama-sama, yang kami muliakan, para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita dua nikmat, yang dengan dua nikmat ini kita dapat melangkahkan kaki kita dapat menggerakkan tubuh kita untuk mengikuti kajian yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Adapun dua nikmat ini yaitu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena dengan dua nikmat ini itu menjadikan seorang manusia sangat bisa mensyukuri, bahkan dengan dua nikmat ini menjadikan seorang manusia ini akan senantiasa bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada bentuk syukur kita atas dua nikmat ini yaitu adalah dengan menghadiri kajian, dengan menuntut ilmu, thalabul ilm, menambah wawasan kita akan agama. Maka ketika kita menggunakan, mentasarrufkan nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah dan menambah nikmat tersebut. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan juga sebelum kita memulai sedikit daripada murajaah, ini daripada surah Hud ayat ke-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Wa ila thamuda akhahum salihah. Ya. Dan kepada kaum Tsamud Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, yang sebagaimana kita ketahui kaum Tsamud ini adalah sebuah golongan, ya, kaum yang sangat hebat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keberkahan dan kemuliaan, yaitu apa? Bisa memahat gunung, bisa membelah batu sehingga dijadikan tempat tinggal. Sebagaimana yang kita lihat di berbagai media sosial, bahkan sisa peninggalan daripada kaum Tsamud ini masih ada. Nah, inilah tanda bahwa kaum Tsamud itu ada. Lalu di mana mereka tinggal? Mereka tinggal disebutkan di dalam tafsir, mereka tinggal di daerah yang bernama Hijr, yang berada di antara kota Madinah dan Tabuk. Mungkin sebagian para hadirin sudah pernah mendengar nama perang Tabuk. Nah, di antara Tabuk dan Madinah itu terdapat nama daerah yang bernama Hijr.
Disitulah tempat tinggal kaum Tsamud. Lalu Allah memberikan pelajaran, Allah memberikan hikmah di dalam Al-Quran yang berbunyi wa ila Tsamud akhahum salih. Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Tsamud seorang nabi, ya, di dalam Al-Quran disebutkan akhahum salihan. Nabi yang berasal dari golongan mereka sendiri. Ya, artinya apa? Artinya ketika disebutkan dari golongan mereka sendiri dengan lafaz akhahum, itu kaum Tsamud, ya, kaumnya Nabi Saleh itu semuanya tahu, semuanya kenal dengan yang namanya Nabi Saleh. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh kepada kaum Tsamud, apa yang diserukan pertama kali kepada kaum Tsamud? Yaitu qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Apa yang pertama kali diserukan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya? Yaitu u'budullah. Sembahlah engkau hanya kepada Allah. Hendaknya engkau menyembah kepada Allah. Hendaknya engkau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang juru dakwah, sebagai seorang yang diberikan amanah untuk menyampaikan risalah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sekedar seruan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dilanjutkan malakum min ilahin ghairuh. Ya, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka adab sebagai seorang penyuruh kepada kebaikan, penyuruh kepada agama Islam, tidak hanya sebatas mengajak untuk menyembah Allah. Tetapi apa? Tetapi dikenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita mengajak, ayo masuk ke dalam Islam. Ayo sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak tahu siapa zat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah ini. Maka tugas kita selain mengajak atau menyuruh untuk orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan kepada mereka sifat-sifat Allah. Sampaikan kebaikan-kebaikan yang ada di agama Islam misalnya. Maka disebutkan di sini wa ansha'akum minal ardi. Maka tak kala Nabi Saleh menyuruh kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan ya, bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah ini, apa sifat-sifatnya. Salah satu di antaranya wa ansha'akum minal ard. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan engkau dari tanah. Walaupun asli atau jarak terdekat kita yaitu diciptakan dari air mani. Mimma'in mahin, dari air mani yang hina. Tapi kalau kita kembalikan asal kita kepada nenek moyang kita, kepada ajdad kita, kepada orang-orang tua kita terdahulu, maka kita semua bertemu nasabnya yaitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka Nabi Saleh alaihissalam menyebutkan kepada kaumnya bahwa siapa Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu adalah zat yang maha kuasa menciptakan manusia dari tanah. Ini salah satu sifat yang disampaikan Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Kemudian dilanjutkan wasta'marakum fiha. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengamanahi kepada umat manusia untuk istimar, untuk melestarikan daripada muka bumi ini. Ya. Istimar di sini bermakna melestarikan. Melestarikan, menghidupkan, ya, menjaga. Itu juga termasuk daripada makna istimar. Maka istimar di sini ada berbagai macam bentuk. Yang pertama diantaranya adalah melestarikan alam ini dengan iman kita, dengan takwa kita. Jadi menjadikan
Semua penduduk di muka bumi ini mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut disembah, yang selayaknya kita sembah. Ini juga termasuk bentuk daripada istimar, melestarikan bumi dengan agama dan ajaran Islam. Kemudian selanjutnya juga termasuk dikategorikan daripada melestarikan, yaitu menjaga ekosistem alam dari tindak tanduk manusia yang tidak bertanggung jawab. Karena kita ketahui dan kita lihat zaman saat ini khususnya, berapa banyak manusia mengeksploitasi daripada kekayaan alam tanpa memperbaharui. Mereka hanya tahu mengeruk, mengambil, tanpa ada perbaikan, tanpa ada niat untuk memperbaiki dan menjaga alam ini. Sedangkan faedahnya daripada melestarikan alam ini adalah menjaga keberlangsungan umat manusia. Dan ini adalah dua bentuk daripada hablum minallah dan hablum minannas. Ketika kita hablum minallah, beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minannas, menjaga alam, melestarikan alam, menjaga alam supaya ada pada keadaan semula. Maka ini akan berlangsung kehidupan, akan memberikan faedah, akan memberikan keberkahan, akan memberikan manfaat kepada umat atau kepada manusia yang hidup setelah kita. Kemudian dilanjutkan, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Fastaghfiruh, maka beristighfarlah. Ya, kemudian di dalam pelaksanaan kita, di dalam memakmurkan kehidupan kita di muka bumi ini, melestarikan kehidupan alam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita temui adanya kekurangan, maka hendaknya Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar. Beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya, memohon ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah menandakan bahwasanya kita adalah manusia. Kita manusia yang senantiasa diliput dengan kekurangan. Maka ini menandakan manusia ketika kita dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan, kekhilafan, kesilapan, maka hendaknya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah istighfar, tsumma tubu ilaihi. Ya. Setelah beristighfar, senantiasa juga untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan serta mengoreksi setiap yang telah kita perbuat. Bukan hanya beristighfar, tetapi tidak mengetahui apa yang telah ia lakukan. Tetapi ia tidak mengkoreksi apakah perbuatan yang ia lakukan ini benar atau salah. Apakah perbuatan yang ia lakukan ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan kaidah hablum minallah dan hablum minannas. Inna rabbi qaribum mujib. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat dekat. Tak kala kita bertaubat kepada Allah, tak kala kita meminta ampun kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat dekat dengan kita. Bahkan sampai disebutkan lebih dekat daripada urat nadi. Ya, ini sebuah istilah yang mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tak kala kita bertaubat, tak kala kita memohon ampun, maka kita harus yakini bahwa apa yang kita mintakan, apa yang kita minta ampun kepada Allah ini pasti akan dikabulkan. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Allah zat yang maha dekat kepada hambanya. Kemudian dilanjutkan, apa jawaban daripada kaum Tsamud kepada Nabi Saleh tak kala Nabi Saleh menyerukan untuk menyembah kepada Allah? Maka jawabannya adalah, qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Nabi Saleh, sesungguhnya engkau adalah bagi kami sebagai seorang yang marjuan, seorang yang diharap.
Jadi perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui semua, hadirin dan hadirat, bahwa Nabi Saleh ini adalah seorang manusia yang sangat terkenal akan kesolehannya, akan kebaikannya, akan sifat-sifat baik yang ada pada diri dia, yang mana semua kaum Tsamud itu meyakini bahwa inilah orang yang pantas akan menjadi pemimpin kami di masa depan kelak. Maka tak kala mereka mengharap daripada hal tersebut, namun tiba-tiba Nabi Saleh menyuruhkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menyembah kepada Tuhan yang mereka sembah dari dulu, dari sebelum mereka hidup. Ini sebuah kerancuan bagi mereka. Ini sebuah hal yang di luar nalar. Ada orang tiba-tiba dapat ilham, langsung menyuruhkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi seorang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan masuk akal. Ya, mungkin akan menerima. Tetapi ketika diserukan kepada mereka, mereka menolak. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Ketika mereka mengharapkan Nabi Saleh alaihi salam menjadi penyeruh, menjadi orang yang mengajak untuk menyembah kepada Tuhan mereka, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, memberikan wahyu kepada Nabi Saleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kembali, "Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una?" Apakah engkau akan melarang kami? Apakah engkau akan mencegah kami sebanyak ini untuk menyembah daripada Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh orang-orang terdahulu kami, oleh ajdad kami, oleh nenek moyang kami? Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Maka sesungguhnya kami dalam keraguan. Ya. Artinya apa? Artinya mereka sendiri tidak meyakini bahwa Tuhan yang mereka sembah sendiri itu adalah sebenar-benar Tuhan, sepatut-patutnya Tuhan yang layak disembah. Kenapa? Karena di takbir disebutkan di dalam Al-Quran itu dengan lafaz syak. Artinya apa? Artinya setengah keimanan mereka ada pada Tuhan yang mereka sembah dari zaman terdahulu, dan setengah keimanan mereka ya meragukan atau sedikit meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam. Mereka bingung. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka sembah selama ini itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah apapun kepada mereka. Ya, mereka itu hanya mewarisi apa yang disembah oleh nenek moyangnya terdahulu. Kemudian Nabi Saleh menyampaikan lagi kepada kaumnya, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Sekarang Nabi Saleh mengajak kepada kaumnya untuk sama-sama berfikir. Ya. Sama-sama berfikir. Ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu seandainya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mukjizat, ya, bayyinah, sebuah tanda, alamah, mukjizat. Mir Rabbi, daripada Tuhanku. Ya, yang dimaksud di sini Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa atani minhu rahmah, dan diberikan juga kepadaku rahmat. Apa yang dimaksud dengan rahmat di sini? Yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah menuju agama Islam, hidayah memeluk agama Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Saleh alaihi salam, agar supaya apa? Supaya beliau mendapat rahmat,
mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala tak kala di yaumil qiyamah nanti. Ya, makna kasih sayang di sini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat kelak. Karena tak kala ketika seorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan ia akan masuk ke neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman yansuruni minallahi in asaituhu fama tazidunani ghaira takhsirin. Kemudian yang terakhir, maka tak kalah rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku ini, ya. Maka siapa yang akan menolongku selain Allah Subhanahu wa taala setelah aku mengetahui bahwa tiada Tuhan yang layak, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada siapa lagi saya meminta tolong, kata Nabi SAW. Maka inilah yang harus dihadirkan oleh kita. Inilah yang harus sama-sama kita telaah kepada diri kita. Bahwa apakah kita sudah benar-benar, ya, bagi seorang manusia, sudah benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala, sudah mengimani, sudah melaksanakan segala kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah belum? Ya. Dan sebagai seorang juru dakwah juga untuk menyampaikan bahwa tidak hanya cukup menyampaikan untuk menyeru kepada Allah, tetapi juga dibarengi dengan pengenalan, dengan pemberitahuan apa-apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya Fakir mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.